Buat kalian yang baru lulus atau masih bingung gimana sih gambaran kerja di Indomaret atau di Alfamart, buat pertimbangan kalian masuk ke situ, aku kasih tahu tentang pekerjaan seorang kasir dan seorang pramuniaga. Jadi tugas seorang kasir pada saat dia datang ke toko, pertama kali datang ke toko itu, yang pertama dia pegang adalah lap. Ya, sebuah lap. Jadi kalian datang ke toko, buat yang cewek sebagai kasir, kalian cari tuh lap, kalian kayak ngelap kaca, ngelap pintu, ngelap chiller, ngelap area kasir. Pokoknya kalian lap-lap. Setelah kalian ngelap, kalau kalian datangnya kayak mepet gitu di pergantian shift, kalian harus hitung modal dulu. Kalian hitung modal, dan waktu itu modal yang aku terima itu sekitar 500 ribuan kalau mau change shift kayak gitu. Terus setelah hitung modal, kalian tukeran shift, ganti shift, kamu beres-beres uang dulu, persiapin kasiran dulu. Setelah kasiran beres semua, kalian lanjut buat SO rokok. Wajib untuk kasir setiap hari SO rokok. Kenapa sih harus SO rokok? Padahal rokok kan di belakang kasir kan adanya. Rokok itu mau di deket kita pun rawan banget hilang. Gak tau kenapa dari dulu rokok paling rawan banget hilang. Entah ada yang ngambil, tapi gak mungkin juga sih ada yang ngambil gitu. Mungkin karena kesalahan si kasirnya sendiri, kesalahan krunya sendiri, jadi rokok tuh sering banget hilang. Setelah SO rokok, kalian sambil ngasirin sambil SO. Jadi sebenarnya kayak enaknya tuh kalian datang sebelum mepet-mepet jam kalian tukeran shift. Jadi kalian bisa SO rokok dulu, beresin dulu. Karena kalau dibarengin sama ngasirin, SO rokok itu lama banget sumpah. Aku aja sambil ngasirin sambil SO itu bisa makan waktu sampai 2 jam. Kayak gitu. Ya, lanjut setelah SO rokok kalian beres, kalian lanjut untuk kebersihan. Jadi tiap masing-masing personil itu punya tanggung jawab 2 sampai 3 rak gitu untuk kebersihannya, untuk prestegnya. Jadi kalian wajib banget ngeberesin, ngerapihin itu tiap hari, dan kalian wajib ngecek juga harganya. Jadi nggak ada tuh kayak selisih antara barang dan harga yang benar. Jadi kalian kayak nggak dituduh-tuduh macam-macam lagi kan. Setelah kebersihan beres, kalian boleh langsung lanjut ngasirin, atau kalau nggak ada kayak nggak ada pekerjaan lain, ya udah kalian kebersihan lagi aja sampai bersih kayak gitu. Nah, pas malam kalau ada shift 3-nya, kalian tukeran shift sama shift 3. Kayak biasa kalian pisahin uang modal dulu 500 ribu untuk dikasihin ke shift 3 nanti. Setelah kayak gitu kalian rapihin uang, kalian nanti kayak cetak-cetak kayak nyetel edisi kayak gitu-gitu, beres-beresin struk, sama kayak ngerapi-rapihin uang kayak gitu buat di nanti ke brankas kayak gitu. Untuk itu untuk kasirnya ya. Jadi kasirnya pekerjaannya kayak gitu, tapi kadang juga kayak ngebantu si pramu untuk ngedisplay barang juga kalau benar-benar toko sepi ya. Jadi daripada diem kan, kebersihan udah, SO udah, jadi kalian ngebantuin pramunya juga untuk ngedisplay. Jadi kayak saling bantu gitu loh. Kita lanjut ke job desk-nya seorang pramuniaga. Buat yang cowok-cowok nih, pertama kali kalian datang ke toko itu, kalian megang sapu. Iya, kalian harus nyapu semua toko, seluruh ruangan toko kayak gitu. Kalau pada saat itu pramunya 2, ya paling bagi setengah-setengah gitu kan. Setelah kalian nyapu semuanya, kalian lanjut ngepel toko juga semuanya juga. Kalian pel, kalian beres-beresin kayak cek-cekin tempat sampah gitu kan. Kadang kalau udah penuh kalian harus ngebuangin juga di depan. Ngebuangnya sih di depan ya, karena biasanya suka ada tukang sampah daerah-daerah lewat gitulah. Setelah ngepel, nyapu, beres, kalian coba buat kayak ngedorong-dorongin displayan yang kosong. Jadi kan kalau ada displayan yang kosong itu, si kasir itu pasti bantu untuk majuin. Jadi biar displayannya itu nggak terlihat kosong. Nah, tugas si pramu ini
tinggal mundurin, jadi ngecekin ada nggak sih yang kosong nih di bagian belakangnya. Jadi si pramu ini buat mundurin displayan gitu, kalau ternyata ada yang kosong dia catet. Ya lebih baik dicatat ya, jangan diingat karena pasti banyak banget yang kosong. Kayak dicatat sama pramu, terus pramu nanti naik ke gudang buat nurunin barang di gudang buat di display di toko itu. Jadi tugas pramu niaga itu kayak gitu ya, kayak ngedisplay barang kayak gitu-gitu. Setelah ngedisplay barang, biasanya datang barang tuh sekitar sorean sih, biasanya sore atau maghrib. Si pramu ini bisa bantuin sambil nunggu barang datang, si pramu bisa bantuin kasirnya ngasirin kalau dapat toko rame kan kayak gitu. Setelah barang datang, nanti ada barang datang satu mobil kayak gitu kan, nanti si pramu nurunin barang, ngecek barang. Wajib banget ngecek barang, mau lu barangnya seabrek datang seabrek-abrek, apalagi rokok wajib banget dicek guys. Pokoknya rokok itu wajib banget, rokok pokoknya yang kecil-kecil kayak gitu, obat-obatan itu wajib banget dicek. Kenapa? Karena kadang yang datang itu suka kurang, dan kalau kurang yang ngegantiin kita juga gitu kan. Jadi wajib banget dicek, datang barang, nurunin barang, dicek. Kalau ngelihat apa ya, kayak di toko tuh ada yang kosong, pas datang barang itu datang, kalian bisa langsung ke display. Tapi kalau emang ngefull apa sih, kayak displayan kalian full di toko itu, barang itu wajib banget langsung dikegudangin, ditata rapih kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang nata rapih itu, nata di gudang itu biasanya shift satunya sih. Jadi shift 1 itu jam 3 beres ngasirin, beres segala macam, dia langsung naik ke gudang, dia langsung kayak ngeberesin datang barang yang hari kemarin gitu loh. Jadi itu sebabnya kenapa orang-orang Indomaret kayak gitu tuh sebenarnya pulangnya itu jam 3, tapi kenapa kalian pulangnya lama ya, karena itu kita harus ngeberesin gudang, ngeberesin kerjaan yang belum beres. Jadi nggak seenak yang kalian pikir kayak gitu. Dan nanti tiap bulan juga akan ada yang namanya audit toko. Jadi semua yang ada di toko itu dihitung, dari yang paling kecil sampai yang paling gede, dari yang di atas gudang, di bawah gudang, itu semuanya dihitung. Itulah akumulasi, nanti ada barang hilang atau barang ngeplusnya kayak gitu. Tapi kebanyakan sih kalau udah audit gitu yang muncul itu barang minusan, dan barang minusan itu yang ganti itu semua kru toko kayak gitu. Jadi beda nih sama barang hilang audit sama barang hilang sama kekurangan apa sih namanya, uang kasiran. Jadi untuk kasir nih, si kasir ini dia tuh ruginya tuh dua. Yang pertama, dia kalau uang kasiran kurang, dia yang gantiin. Ditambah kalau barang hilang pas audit, dia juga ikut ganti. Jadi kenapa tunjangan kasir itu lebih besar ya, karena itu kayak pekerjaannya juga, resikonya juga lebih besar, resiko kehilangan uang, resiko penipuan segala macam. Jadi kasir itu emang tunjangannya itu lebih besar daripada pramuniaga kayak gitu. Nah, untuk potongannya sendiri gimana sih? Untuk potongan audit bulanan itu kalian bakal dipotong dari gaji kalian. Jadi kayak otomatis dipotong gitu loh. Jadi pas gaji kalian turun, kalian cetak slip, di situ langsung ada bacaannya kalau misalkan 200.000 terpotong karena NKL, nilai barang hilang atau gimana kayak gitu kan. Nah, untuk minusan kasir itu gimana sih kalian, apa harus ganti hari itu juga? Alhamdulillah waktu di tempat aku kerja, aku sering banget minusan kasir. Dan baiknya banget aku tuh dibolehin kayak ngebayarnya tuh pas gajian gitu loh, nggak harus hari itu juga. Tapi itu kayak tergantung atasannya juga, tergantung atasan kepala tokonya juga kayak gitu. Kalian coba pikir aja, kalian kalau minus dibayar di hari itu, kalau kalian lagi nggak punya uang mau gimana kayak gitu. Kalian coba ngomong aja sama atasan kalian, sama kepala toko kalian, kalau hari ini tuh gue nggak pegang duit loh, nanti kalau besok bisa dibantu nggak kayak gitu. Kalian coba ngejelasin aja gitu loh. Kadang ada yang nggak ngerti gitu, kayak kepala toko yang nggak ngerti, atasan yang nggak ngerti harus diganti hari itu juga. Kalau kayak gitu kalian kan kayak bingung kan. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku dikasih atasan yang baik-baik banget.
Ini dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan berikan gambaran buat kalian yang pengen masuk ke Indomaret atau Alfamart. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bye-bye!